Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Lestari Maya Dewi dengan NIM 2206975, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya tentang metode pengajaran bahasa kedua dari buku yang telah saya baca, yaitu An Introduction to Psycholinguistics. Adapun submateri yang akan dibahas adalah 1. Mengkarakterisasi esensi metode. 2. Metode tradisional. 3. Metode unik yang muncul kemudian hilang. 4. Metode kontemporer. Yang pertama, mengkarakterisasi esensi metode. Menurut Steinberg, 1993, metode pengajaran bahasa dapat dikarakterisasi menurut 3 dimensi utama. Yang pertama adalah fokus bahasa, komunikasi ucapan versus literatur. Yang kedua adalah makna pembelajaran, pengalaman langsung versus terjemahan. Yang ketiga adalah pembelajaran tata bahasa, induksi versus penjelasan. Yang pertama, fokus bahasa, komunikasi ucapan versus literatur. Metode ini dapat dibagi menjadi 2 kategori fokus. Yang pertama, metode yang mengajarkan bahasa melalui ucapan bahasa target. Bahasa target adalah bahasa yang akan pelajari. Yang kedua, metode yang mengajarkan bahasa target melalui membaca dan menulis, kecuali tata bahasa terjemahan yang berfokus pada membaca, menulis, dan menerjemahkan kata-kata tertulis. Sebagian besar metode lain berfokus pada ucapan dan penggunaan ucapan dalam komunikasi. Metode fokus bahasa, komunikasi ucapan versus literatur melihat literasi sebagai landasan dan sarana untuk melakukan pendekatan komunikasi wicara. Yang kedua, makna pembelajaran, pengalaman langsung versus terjemahan. Dalam memberikan makna pada butir-butir bahasa sasaran, dapat digunakan penerjemahan. Misalnya, siswa berbahasa Inggris yang belajar bahasa Italia mungkin diberitahu bahwa libro berarti buku, atau consta berarti apa kabarmu. Dengan demikian, bahasa ibu dalam ini bahasa Inggris digunakan untuk memberikan makna bagi bahasa sasaran atau bahasa target, yaitu Italia. Dalam metode ini, makna harus dipelajari melalui pengalaman langsung, bukan melalui penggunaan bahasa asli untuk memberikan terjemahan. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran tata bahasa, induksi versus penjelasan. Metode ini melibatkan penjelasan dalam bahasa ibu tentang aturan tata bahasa dan struktur bahasa kedua. Misalnya, seorang guru dapat menjelaskan kepada siswa bahasa Jepang dalam bahasa Jepang bahwa bahasa Inggris mempunyai urutan subjek, kata kerja, objek dari penyusunan kalimat dasar. Bahasa Jepang memilih urutan subjek, objek, tata kerja. Lalu yang kedua ada metode tradisional. Dalam metode tradisional ada metode bahasa penerjemahan, metode alami, metode langsung, metode audiolingual. Yang pertama ada metode tata bahasa penerjemahan. Grammar Translation atau GT melibatkan 2 komponen, penjelasan eksplisit aturan tata bahasa menggunakan bahasa asli dan penggunaan terjemahan dalam bahasa asli. Untuk menjelaskan makna kosakata dan struktur, metode ini diterapkan oleh guru yang kurang fasih berbahasa target. Guru yang pengetahuan bahasanya kurang lengkap, baik dalam pemahaman maupun produksi tuturan. Metode ini cocok untuk belajar mendidik. Dengan menggunakan buku, siswa dapat belajar sendiri. Metode ini mampu beradaptasi dengan perubahan teori linguistik dan psikologi. Penjelasan tata bahasanya dapat dengan mudah disesuaikan dengan ide dan teori baru. 2. Metode alami. The Natural Method atau NM berkembang sebagai reaksi terhadap tata bahasa terjemahan, merupakan hasil pemikiran ilmiah tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Model pembelajaran ini adalah anak mempelajari bahasa ibunya. Hal ini berarti kepatuhan terhadap urutan alamiah anak dalam memperoleh bahasa pertamanya, yaitu 1. Pemahaman ucapan, 2. Produksi ucapan, dan kemudian 3. Membaca dan menulis. Metode tradisional. Yang ketiga, metode langsung.
The direct method DM, seperti metode alami, menekankan pembelajaran berbicara, memperoleh makna dalam konteks lingkungan, dan mempelajari tata bahasa melalui induksi. DM menganjurkan pembelajaran alami, tetapi dengan materi bertingkat. DM berorientasi pada mental, karena menganggap bahwa pembelajar adalah makhluk berpikir yang dapat mempelajari ide bahasa abstrak. 4. Metode audiolingual. Popularitas linguistik dan psikologi Amerika dan kebangkitan The Audiolingual Method (ALM) disebabkan oleh popularitas teori linguistik dan psikologi Amerika baru. ALM menggabungkan linguistik struktural bahasa struktural seperti phrase, menganggap kalimat sebagai rangkaian kelas kata atau frasa gramatikal. Kalimat baru akan dibuat dengan mengganti kata-kata dalam kelas kata. ALM menggabungkan psikologi behaviors, Watson 1924, Thorndike 1932, dan Skinner 1957, yang merupakan aliran psikologi dominan di Amerika selama sebagian besar paruh pertama abad ke-20. Metode unik yang muncul kemudian hilang. Sejak munculnya metode audiolingual pada tahun 1960-an, sejumlah metode baru bermunculan. Namun hanya sedikit yang berhasil bertahan, dan lebih sedikit lagi yang berhasil berkembang. 4 yang belum bertahan adalah: yang pertama, cognitive code; yang kedua, communication language learning; yang ketiga, silent way; yang keempat, suggestopedia. Beberapa penganutnya bertebaran, sama halnya dengan beberapa audiolingualis. Namun, metode-metode tersebut menghilang seiring dengan meninggalnya para pendukungnya. Lalu ada metode kontemporer. Metode kontemporer di dalamnya terdapat resonans fisik total, pengajaran bahasa komunikatif, pendekatan alami, instruksi berbasis konten, pengajaran bahasa berbasis tugas, pembelajaran bahasa berbantuan komputer. Yang pertama, respon fisik total. Total Psychical Response atau TPR merupakan metode bersifat alami. Pemahaman ucapan mendahului produksi ucapan. Mendahului membaca dan menulis materi dan kegiatannya, siswa diperkenalkan dengan seluruh kalimat dalam konteks. Setelah guru memastikan bahwa siswa sudah memahami apa yang dipelajari, siswa kemudian didorong untuk berbicara. Siswa diminta untuk memberikan perintah kepada teman sekelasnya, lalu teman sekelasnya melakukan tindakan tersebut. 2. Pengajaran bahasa komunikatif. Wilkin tahun 1972 mengusulkan sistem yang membagi tuturan komunikatif menjadi 2 aspek, yaitu fungsi dan pengertian. Fungsi melibatkan permintaan, penolakan, keluhan, alasan, dan lain-lain, dan diungkapkan melalui kalimat utuh. Gagasan atau pengertian adalah ekspresi frekuensi, kuantitas, lokasi, dan lain-lain. Ini biasanya berupa kata atau frasa dalam sebuah kalimat. Communicative Language Teaching (CLT) mengasumsikan siswa ingin berkomunikasi dan membantu mereka melakukannya. Pelajaran seringkali dimulai dengan latihan seperti GT, berupa membaca dan mendengarkan dialog secara bersamaan, berdasarkan situasi kehidupan nyata sehari-hari, seperti menyapa teman. Pengajaran seperti ini menekankan pada komunikasi dan memperbolehkan apapun masuk ke dalam kelas asalkan akan meningkatkan kemampuan komunikatif siswa. Ketiga adalah pendekatan alami. The Natural Approach (NA) adalah nama yang diberikan oleh Terrell 1977-1982 dan Krashen dalam Krashen dan Terrell 1983 untuk filsafat baru pengajaran bahasa yang mereka kembangkan pada awal tahun 1980-an. Dalam hal ini, kalimat disajikan dalam penilaian yang sederhana hingga kompleks, dan pada tingkat yang mungkin sedikit lebih tinggi daripada yang dapat dipahami siswa. NA mendefinisikan dirinya sebagai metode untuk mengembangkan keterampilan dasar komunikatif pribadi, lisan, dan tulisan. Tujuan dari metode ini mencakup kemampuan untuk terlibat dalam percakapan sederhana, memahami pengumuman di tempat umum, membaca koran, menulis surat pribadi, dan lain-lain. Pendekatan natural atau pendekatan alami banyak menggunakan gambar, benda, bagan, dan situasi di kelas sebagai sumber masukan bahasa. 4. Instruksi berbasis konten. Content-Based Instruction atau CBI mengatur pengajaran bahasa berdasarkan mata pelajaran yang perlu dikuasai siswa.
bukan berdasarkan silabus linguistik dan menggunakan bahasa target sebagai sarana untuk menyajikan materi pelajaran. CPI dibangun berdasarkan 3 fitur. Pertama, bahasa difokuskan sebagai sarana mendapatkan informasi. Informasi dikonstruksi dan disampaikan dalam teks dan wacana. Dengan demikian, pengajaran bahasa didasarkan pada teks dan wacana, tidak hanya pada kalimat, klausa, frasa. Kedua, keterampilan bahasa, dunia nyata, seperti pemahaman dan produksi, serta membaca dan menulis saling terkait, maka pengajaran bahasa harus melibatkan penguasaan keterampilan secara bersamaan. Ketiga, diasumsikan bahwa bahasa mempunyai tujuan. Silabus disusun berdasarkan topik dan subtopik tertentu yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa. 5. Pengajaran bahasa berbasis tugas. Text-Based Language Teaching (TBLT) fokus pada faktor instruksional, menekankan pentingnya tugas instruksional yang dirancang khusus sebagai dasar pembelajaran. Ide utamanya adalah pembelajar mempelajari bahasa target dengan berinteraksi secara komunikatif dan terarah saat terlibat dalam aktivitas, menurut Fish tahun 1998. 6. Pembelajaran bahasa berbantuan komputer. Computer Assisted Language Learning (CALL) dimulai sejak tahun 1960-an ketika gagasan untuk menggunakan komputer untuk pengajaran bahasa berkembang, berorientasi pada pembelajar individual. Program komputer menyampaikan materi yang dibutuhkan pembelajar dengan tepat dan proses pembelajaran dapat berjalan sesuai kecepatan pembelajar. Adapun tujuan dari metode-metode yang telah disebutkan adalah tujuan seorang maupun suatu bangsa dalam mempelajari suatu bahasa sangat penting untuk menentukan metode pengajaran mana yang cocok untuk digunakan. Siswa akan belajar sesuatu dari metode apapun, tidak ada metode yang gagal, karena dalam semua metode siswa dihadapkan pada data bahasa kedua. Yang mengecewakan orang adalah tidak ada metode yang ajaib atau yang instan. Belum ada metode yang dirancang yang memungkinkan orang yang berusia di atas 12 tahun atau lebih mempelajari bahasa kedua semudah mempelajari bahasa ibu. Namun, pengajar dapat melakukan banyak hal untuk membuat pengalaman bermanfaat dan menyenangkan dengan apapun metode yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.